Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas beberapa soal terkait penyelesaian dari estimasi parameter. Jadi di sini kita akan menerapkan konsep estimasi parameter dalam berbagai latihan soal. Sebelum kita melakukan penyelesaian soal, di sini akan diberikan penjelasan tahapan estimasi berfungsi untuk tips ini tips untuk melakukan penyelesaian suatu masalah. Jadi alurnya untuk mempermudah kita menyelesaikan suatu masalah terkait estimasi. Yang pertama, tentukan jenis estimasi intervalnya. Apakah yang akan kita solusikan itu jenis estimasi rata-rata atau proporsi atau selisih rata-rata atau selisih proporsi. Nah, ini tujuannya kita menentukan jenis estimasi supaya kita dapat menentukan ini rumus yang akan kita gunakan. Nah, jenis estimasi rata-rata yang akan kita gunakan, berarti kita akan menuju rumusan estimasi rata-rata dan seterusnya. Nah, setelah kita menentukan jenis estimasi intervalnya, kita tentukan jenis sampelnya. Ini kita tuju untuk apa? Untuk tahu kita mau menggunakan jenis tabel apa dalam perhitungannya nanti. Apakah jenis tabel Z atau jenis tabel T? Kapan kita pakai Z? Jika dia sampelnya besar. Jadi kalau dia sampelnya besar, diasumsikan dalam hal ini ya, asumsinya dia terdistribusi normal. Jadi ketika dia sampel besar, kita akan menggunakan tabel Z. Dan jika dia sampel kecil, kita gunakan tabel T. Setelah kita tentukan jenis sampel, kita tentukan jenis populasinya. Apakah jenis populasi terbatas atau tidak terbatas? Nah, kalau dia terbatas, maka pada standar errornya, rumusan pada standar error itu harus dikali dengan faktor koreksi. Jika dia terbatas. Bagaimana yang terbatas itu? Jumlah sampel kita bagi dengan jumlah populasi itu besar sama dengan dari 0,05. Jika besar berarti jika besar dari 0,05 ya, dia akan dikatakan sebagai populasi terbatas. Maka pada rumusan estimasi intervalnya nanti di standar error itu harus dikali dengan faktor koreksi. Jika tidak, maka tidak ada dikali dengan faktor koreksi. Oke, setelah kita menyelesaikan jenis estimasi, jenis sampel, dan jenis populasi, kita lakukan rumusan estimasinya. Jadi berdasarkan 3 yang udah kita temukan tadi ya. Setelah kita tentukan rumusan, tentu kita kumpulkan data. Tujuan data tadi itu kita arahkan ke rumusan estimasinya. Tentu kita olah datanya menuju rumusan estimasi yang akan kita gunakan dalam perhitungan. Lalu selanjutnya hitunglah rumusan estimasi tadi dengan mensubstitusi olahan data yang kita peroleh sebelumnya ke rumus yang kita gunakan. Setelah itu terakhir tarik kesimpulan. Tentu harus kita buat kesimpulan dari penyelesaian masalah soal tersebut ya. Nah, di sini diberikan bentuk umum. Ini bentuk umum bentuk umum dari estimasi interval. Jadi secara umumnya seperti ini. Nanti kita sesuaikan jenis estimasi apa dia. Stat di sini statistik. Statistik di sini ingat kembali pengertian statistik. Statistik adalah nilai karakteristik dari sampel. Jadi dari sampel apa yang akan kita estimasikan dalam persoalan di situ. Statistik apa dia? Apakah rata-rata? Kalau rata-rata berarti statistiknya X bar. Nah, kalau proporsi berarti P bar. Kalau selisih rata-rata berarti statistiknya X bar 1 dikurang X bar 2. Nah, kalau dia selisih proporsi berarti P bar 1 dikurang P bar 2. Ini statistiknya ya. Dikurang nilai kritis tabel. Apa itu nilai kritis tabel? Ini yang terkait pada jenis sampel tadi. Kalau dia sampel besar, maka kita pakai tabel Z alfa per 2. Jika dia sampelnya kecil, maka kita gunakan tabel T alfa per 2. Selanjutnya
dikali standar error. Nah, standar error di sini udah kita pelajari sebelumnya pada distribusi sampling ya. Jadi kesesuaian jika kita menggunakan statistik rata-rata, maka nanti standar errornya berarti sigma X bar. Nah, jika dia menggunakan proporsi, berarti statistiknya nanti sigma P bar. Apa rumusannya? Ini punya rumusan tersendiri. Nah, silakan kembali ingat di materi distribusi sampling ya. Oke, selanjutnya kecil par. Par ini apa? Par ini parameter, yaitu apa parameter yang digunakan dalam soal. Apakah yang mau diestimasikan parameter apa? Apakah estimasi rata-rata, proporsi dia, atau selisih rata-rata, atau selisih proporsi. Kalau dia rata-rata berarti parameter untuk rata-rata adalah mu. Nah, untuk yang proporsi pi. Ada yang menyimbolkan pi seperti ini, ada juga pi seperti ini ya. Kita pakai simbol pi kecil ya. Nah, selanjutnya selisih rata-rata berarti mu1 dikurang mu2. Selisih proporsi berarti P1 dikurang P2. Itu untuk yang parnya di sini, yang dinilai di tengah-tengah di sini ya, karena itu mau kita estimasikan. Oke, selanjutnya kecil dari start ditambah nilai kritis tabel dikali standar error. Jadi posisi kanan sama posisi yang sebelah kiri, batas bawah sama batas akhir, perbedaannya hanya di sini pakai tanda minus, di sini pakai tanda positif, tanda tambah ya. Jadi untuk rumusannya sama, nilainya tentu nanti bernilai sama, start yang di sebelah kiri sama dengan start yang sebelah kanan. Cuma bedanya di sini proses perhitungannya dikurang, yang sebelah kanan proses perhitungannya ditambah. Oke, itu bentuk umum estimasinya, sehingga kita tinggal menyesuaikan aja nanti apa bentuk yang akan kita lakukan di persoalan tersebut. Oke, contoh soal pertama diperhatikan. Di sini bahwa sebuah lembaga riset pemasaran ingin mengetahui rata-rata pengeluaran telepon rumah tangga setiap bulannya di daerah Padang, Bukit Tinggi, Pariaman, dan Solok. Sebanyak 64 rumah tangga diambil secara acak. Nanti dalam penelitian ini dilakukan sampel acaknya 64 dan menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran telepon rumah tangga dari yang 64 rumah tangga tadi itu sebesar 325.000 per bulannya dengan standar deviasinya sebesar 20.000. Nah, pertanyaannya, dengan confidence interval 95%, tentukan estimasi interval untuk pengeluaran telepon rumah tangga di 4 daerah tersebut. Nah, jadi kita mau mencari estimasi interval untuk pengeluaran telepon. Selanjutnya, apakah bisa dipercaya bahwa rata-rata pengeluaran telepon rumah tangga di 4 daerah tersebut lebih besar dari 330.000? Jadi pertanyaan, apakah lebih besar atau tidak gitu ya. Nah, jadi di sini kita sesuai dengan tahapan estimasi yang sudah diberikan di awal tadi. Langkah pertama itu kita tentukan dulu jenis estimasi apa yang mau kita lakukan di sini. Perhatikan soal yang A. Estimasi, kita akan menentukan estimasi interval untuk pengeluaran rumah tangga, telepon rumah tangga. Nah, pengeluaran telepon rumah tangga tadi di awal sudah mengeluarkan kata-kata rata-rata. Berarti untuk menentukan estimasi ini, maka ini jenis kategorinya estimasi interval rata-rata ya. Jenis estimasinya estimasi interval rata-rata. Selanjutnya kita tentukan jenis sampel. Jumlah sampelnya dalam soal ini berarti ini 64 adalah jumlah sampel. Lebih dari 30 berarti dia merupakan sampel besar. Kalau dia sampel besar, maka kita gunakan tabel Z alfa per 2 ya. Kita gunakan tabel Z alfa per 2. Selanjutnya kita tentukan jenis populasinya. Di sini jumlah populasinya tidak diketahui, sehingga populasinya adalah populasi tidak terbatas ya, karena jumlahnya tidak diketahui. Oke, selanjutnya setelah tentukan estimasi, tentukan jumlah sampel dan tentukan jenis
populasinya, maka kita masuk rumusan yang kita gunakan. Berarti kita akan menggunakan rumus estimasi interval rata-rata dengan sampel besar dan populasi tidak terbatas berarti ya. Ini tidak terbatasnya nanti kena ke standar errornya. Oke, ini rumusannya. Tadi di awal sudah dikatakan bahwa di awal ini ya. Oke, nih rumusan umumnya. Statistik pertama, berarti statistik di sini berarti adalah X bar. Nah, makanya di sini X bar. Dikurang nilai kritis tabelnya. Karena kita menggunakan nilai sampel besar, maka Z alpha per 2. Dikali standar error. Jadi standar errornya sigma rata-rata ya, sigma X bar. Karena X bar statistiknya. Selanjutnya kecil dari parameternya adalah parameter X mu berarti ya, parameternya mu. Kecil dari X bar ditambah. Jadi bedanya di sini kurang, yang sisi kanan, sisi batas atasnya tambah. Untuk rumusan simbolnya sama. Oke, selanjutnya kita arahkan pengolahan data nantinya berdasarkan informasi dari soal itu mengarah semua simbol-simbol di sini menghasilkan angka kecuali yang ini yang mau ditanya. Jadi ini tentu tidak bernilai. Yang bernilai batas bawah dan batas atas nantinya. Oke, kita data dari soal bahwa berdasarkan soal kita dapatkan bahwa nilai 325 ini merupakan nilai rata-rata ya. Ini rata-rata. 300 X barnya 325.000. Dan 20.000 itu merupakan standar deviasi untuk untuk si sampel. Nah, ini standar deviasi untuk si sampel. Maka S sama dengan 20.000. Pastikan ya statistik atau pastikan data-data penyimbolannya tepat ya. Salah simbol akan mengganggu perhitungan kita selanjutnya nantinya. Oke, selanjutnya confidence interval. Apa ini confidence interval? Confidence interval itu 1 dikurang alfa sama dengan 95%. Berarti 1 kurang alfa 95%, maka diperolehlah alfa 5%. Atau 0,05 sehingga alfa per 2-nya itu menghasilkan nilai 0,025. Ini kita mencari ini untuk apa? Kita untuk mengarahkan dia untuk tabel Z nantinya. Kita arahkan bagaimana nilai Z alfa per 2-nya. Nah, kita tentukan nilai Z alfa per 2-nya berarti Z alfa per 2 sama dengan Z 0,025 sama dengan itu 0,5 kurang 0,025. Kenapa seperti ini prosesnya? Ingat di pembahasan konsep distribusi normal ya untuk membaca nilai Z. Ini gambar dari tabel gambar dari kurva Z, anggap ini simetris. Oke, tabel Z ya, nilai untuk distribusi normal kan kurvanya simetris ya. Nih, membagi 2, berarti ini posisinya alfa per 2, di sini juga posisinya yang di ujung ini adalah di sini alfa per 2, nih Z-nya ya, Z alfa per 2. Alfa per 2-nya di sini, nih alfa per 2. Nilai luas daerah di alfa per 2-nya. Nah, di sini menunjukkan nilai alfa per 2-nya itu 0,025, maka di sini nilai 0,025-nya. Yang mau kita temukan ini berapa nilai yang di sini? Nah, ini berarti arsiran yang di sini sesuai tabel ya. Maka ini nilainya 0,5 kita kurangkan dengan 0,025. Hingga diperoleh nilainya adalah 0,475. 0,475 ini berapa nilai Z? Nah, kan dibaca tabel Z itu kita membaca luas daerah yang diarsir ya. Berapa nilai Z di sininya, inilah luas daerahnya. Nah, sekarang luas daerahnya diketahui. Berapa nilai Z alfa per 2-nya? Maka, bagaimana cara membacanya? Kita perhatikan tabel Z ya. Perhatikan tabel Z, ini merupakan tabel Z.
Kita pastikan tabel Z-nya yang ini, karena membaca luas daerah setelah titik 0. Maka yang kita cari bagaimana nilai Z-nya, kita cari nilai tadi 0, yang mau kita cari 0,475 ya. 0,475. Jadi mau kita dapatkan nilai 0,475. Maka kita cari nilai 0,475. Ini dia. 0,475. Maka nilai Z-nya adalah ke kirinya bernilai 1,9, ke atasnya bernilai 6. Sehingga nilai Z ini merupakan nilai Z dari alfa per 2-nya, yaitu bernilai 1,96. Nah, itu cara membaca tabel Z-nya ya. Makanya di sini nilai Z alfa per 2-nya 1,96 sesuai dengan cara membaca tabel Z tadi ya. Oke, selanjutnya nilai X bar sudah ada. Nilai Z alfa per 2-nya sudah ada ini. Sekarang sigma X barnya kita cari. Kita cari standar errornya, berarti ya. Standar error dengan populasi tidak terbatas, berarti nanti tidak ada faktor koreksi dalam rumusnya. Jadi kita cari nilai standar errornya ya. Nah, populasinya tidak terbatas. Dan standar deviasi populasi tidak diketahui, sehingga dalam rumusannya kita mendekati dengan standar deviasi sampel. Nah, ini rumusannya S per akar N, tinggal kita substitusi nilai-nilainya. 20.000 per akar 64 diperoleh 2.500. Oke, setelah standar error sudah ditemukan, berarti ini sudah bernilai, ini sudah ada nilainya, yang ini sudah ada nilainya. Maka rumusan ini bisa kita hitung. Kita hitunglah rumusannya menggunakan rumus yang kita terapkan tadi, sehingga kita ganti angka-angkanya. X bar berarti Rp325.000, nggak usah pakai satuan juga tidak ada masalah, dikurang Z alfa per 2, berarti tadi ini 1,6 dikali 2.500, standar errornya 2.500 ya. Oke, rumusan yang di sini boleh langsung diganti S per akar N, silahkan. Tidak, tetap menggunakan sigma X bar juga silahkan. Oke, maka lakukan perhitungan sehingga diproses. Perhitungannya ini dulu ya. Silakan dicari nilai perkaliannya. Nanti 325.000 dikurang hasil perkalian ini. Dapat nilainya 320.100. Yang sisi kanannya, batas atasnya berarti ditambah 325.000 ditambah dengan hasil perkaliannya. Maka hasilnya 329.900. Ini perhitungan. Sehingga langkah terakhir kita adalah membuat kesimpulan. Apa kesimpulannya? Kembalikan dengan pertanyaan yang A tadi. Tentukan estimasi interval. Maka kesimpulan kita adalah dengan confidence 95%, maka estimasi intervalnya untuk pengeluaran telepon rumah tangga di 4 daerah tersebut dari 320.100 sampai dengan 329.900 rupiah. Itu kesimpulan yang pertama ya. Jadi dengan tingkat 95% nih tertera di sini, maka rata-rata pengeluaran telepon rumah tangga di 4 daerah tersebut antara 320.100 sampai dengan 329.900. Oke, yang B. Apakah bisa dipercaya bahwa rata-rata pengeluaran telepon di 4 daerah tersebut lebih besar dari 330? Kita perhatikan intervalnya ya. Intervalnya tidak lebih dari 330, sehingga dapat kita simpulkan tidak bisa kita menyimpulkan bahwa rata-rata pengeluaran tersebut lebih besar ya, karena dia tidak sesuai, tidak berada di posisi interval, estimasi interval tersebut ya. Oke, demikian pembahasan soal ini. Jadi jika kita paham tahapan estimasi tadi, tahu rumus yang kita gunakan apa, tinggal kita lakukan prosedurnya. Oke, demikian pembahasan soal nomor 1.
pembahasan selanjutnya silakan di video berikutnya. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.